Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kamu di sana? Iya, kamu yang kalau makan bubur ayam, kacang sama kerupuknya dimakan terakhir. Gimana? Udah cerai belum? Kalau belum, buruan atuh cerai. Ada yang masih setia nungguin jandamu loh. Nope. Serbuan Halilintar, sebuah film yang pertama kali dirilis tahun 1979 di pasar internasional dengan judul Special Silencer. Setelah mendapat sambutan yang cukup memuaskan, barulah dirilis ulang di Indonesia pada tahun 1982 dengan judul Serbuan Halilintar. Dibintangi oleh Mary Prima, Eva Arnaz, W.D. Mukhtar, dan Diki Zulkarnain. Oke deh Mas Bro dan Basis, kita langsung aja obrak-abrik filmnya. Tapi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa nanti diklik tombol subrek dan loncengnya ya. Kalau udah diklik, langsung aja kita boom. Film dimulai dengan penampakan dua sosok manusia tua dan berkumis, di mana mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat dan licik. Yang ini bernama Ganda dan yang satunya bernama Gumilar. Ganda adalah seorang juragan tajir dan sangat berpengaruh di desanya. Selain ambisius, dia juga orang yang sangat licik. Cara apapun akan dia lakukan demi sesuatu yang dia inginkan, termasuk menyingkirkan seorang lurah bernama Hamid yang sebenarnya masih ada hubungan darah dengannya. Dan pria bernama Gumilar ini adalah orang andalan Ganda yang sengaja dibiarkan untuk mendalangi kejahatan di desanya. Saking berpengaruhnya, dia bisa menjadikan Gumilar seorang juru tulis di desanya. Dan tidak ada satupun yang menyadari kalau Gumilar adalah seorang musuh yang pakai selimut. Musuh di dalam selimut. Itu dilakukan untuk memperlancar rencananya menyingkirkan Lurah Hamid. Semuanya sudah saya atur, Pak. Mula-mula Pak Hamid yang akan saya singkirkan. Baru setelah itu, wakilnya. Bagaimana polisi yang kau bilang mau datang besok itu? Tapi mereka harus lebih waspada karena anak perempuan Lurah Hamid dan adiknya yang seorang polisi akan datang ke desa itu. Dia datang ke sini sebagai adik kepala desa, Pak. Sebelum adik Hamid yang jadi polisi itu datang, kita habisi kepala desa malam ini juga. Aku akan menciptakan suatu kematian yang tidak masuk akal. Dengan bibit pati yang dia miliki, akan mudah bagi Ganda membunuh Hamid dan pengikutnya. Dulunya bibit pati itu adalah kepunyaan kakek gurunya. Ganda pernah datang untuk memintanya secara langsung, tapi bukannya dikasih, kakek gurunya itu malah membandingkan dirinya dengan si Hamid. Lihat si Hamid, dia tidak punya kesaktian apa-apa. Jadi kepala desa dicintai orang banyak karena kepribadiannya. Tentu saja hal itu membuat Ganda naik pitam, kemudian menghajarnya dari belakang. Sebelum tewas, pria tua itu sempat menebas kaki kanan Ganda. Sejak itulah Ganda memakai kaki palsu. Aku akan menguasai semuanya. Selesai urusan dengan majikannya, Gumilar mendatangi Lurah Hamid. Dia berpura-pura membahas kejahatan yang sering terjadi di desa mereka yang belum juga diketahui siapa dalangnya. Dan saya tidak mau dalang kejahatan yang tersembunyi di daerah ini sampai tahu polisi datang. Betul, Pak. Lurah Hamid berencana menanyai beberapa warga untuk mencari informasi siapa sebenarnya dalang kejahatan selama ini. Bahkan dia sudah membuat daftar nama-namanya. Boleh saya tahu siapa-siapa orangnya, Pak? Sebagai juru tulis, sudah seharusnya saudara Gumilar tahu. Terima kasih. Saat itulah Gumilar memasukkan bibit pati ke dalam kopi Lurah Hamid. Ini baru Bapak buat tadi sore. Iya, terima kasih, Pak. Mereka pun mulai berdiskusi seperti biasa. Karena matanya sudah tidak lagi awas, Lurah Hamid meminta keponakannya yang bernama Dayat untuk mengambilkan kacamatanya. Kemudian dia mulai menyeruput kopi yang sudah tercampur dengan bibit pati. Hingga akhirnya Lurah Hamid mulai merasakan sesuatu yang tidak beres dengan perutnya. Kenapa, Paman? Jangan diminum kopinya, jangan. Paman? Paman? Kenapa? Akhirnya lurah yang dikenal baik dan jujur itu pun tewas mengenaskan. Adegan pun beralih pada seorang gadis yang sepertinya sedang mengalami masalah dengan mobilnya. Tak lama datanglah seorang pemuda gondrong dan agak kurus. Gadis ini bernama Yulia, anak gadis Lurah Hamid yang kuliah di kota. Dan pria berkumis ini bernama Harun, adik Lurah Hamid yang merupakan seorang polisi. Rupanya kedatangan mereka lah yang dikhawatirkan oleh Ganda dan Gumilar. Sedangkan pemuda gondrong ini bernama Hendra, seorang mahasiswa yang lagi libur kuliah. Kebetulan sekali mereka punya tujuan sama, yaitu ke desa Kulon. Hendra bermaksud menemui sahabat kecilnya yang bernama Dayat, keponakan Lurah Hamid. Setelah mesin mobil kembali normal, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dasar anak muda, sempet-sempetnya tebar pesona di depan orang tua.
Tiba-tiba saja mereka berhenti. Rupanya jembatan penghubung ke desa Kulon rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Akhirnya Hendra pergi lebih dulu untuk minta bantuan penduduk membetulkan jembatan itu. Sambil menunggu Hendra datang, Harun yang sudah lapar meminta Yulia untuk menyiapkan bekal makan siang yang sudah dia bawa. Sementara Harun pergi ke sungai untuk sekedar mencuci tangan. Tanpa mereka sadari, rupanya Gumilar sudah mengawasi mereka dari tadi. Saat Yulia pergi menyusul pamannya, Gumilar bergegas memasukkan bibit pate itu ke makanan mereka. Karena sudah lapar pakai banget, Om Harun bergegas gelar koran, macam Mimin dulu kalau nonton layar tancep. Sementara Gumilar terus mengawasinya dari kejauhan. Baru beberapa suap, bibit pate itu sudah mulai bereaksi. Mendengar teriakan Om Harun, Yulia yang baru saja kelar pipis segera menghampiri pamannya itu. Betapa terkejutnya dia melihat kondisi pamannya sudah tergeletak dengan perut robek mengeluarkan akar. Nampak Hendra sudah datang bersama para penduduk. Melihat kondisi mayat Harun yang menyeramkan, mereka pun lari ketakutan. Film pun beralih ke rumah Lurah Hamid. Terlihat para penduduk berdatangan melayat kepala desa mereka. Bahkan Gumilar dengan wajah polosnya ikutan datang melayat, seakan-akan dia menyesali kejadian semalam yang menewaskan lurahnya itu. Kalau diingat kejadian malam tadi, rasanya saya mau pingsan. Saya tak tahu apa yang harus saya katakan pada Om Harun dan Yulia. Dan mereka seharusnya sudah Belum selesai Dayat bicara, tiba-tiba matanya tertuju pada pria yang sedang membopong seseorang. Karena penasaran dia menghampirinya. Hendra, Dayat, ada apa ini? Nanti ku jelaskan. Yulia, mana Om Harun? Yulia biar istirahat saja dulu. Mari. Rupanya kehadiran Hendra menambah rasa khawatir ganda. Dia memerintahkan Gumilar untuk segera menyingkirkan Hendra dari desa itu. Kau harus masukkan dia dalam daftar orang yang harus disingkirkan. Pria ini bernama Sobari, wakil kepala desa Kulon. Dia mengajak Hendra dan Dayat untuk mengungkap siapa dalang yang selama ini mengacau di desanya. Setelah Dayat dan Hendra pergi, Gumilar meminta pada Sobari untuk tidak bicara terlalu banyak karena dia khawatir nasibnya akan sama dengan Lurah Hamid. Kau jangan terlalu banyak bicara. Dengan banyak bicara, kau kira bisa menggantikan Pak Hamid menjadi kepala desa. Justru aku takut kau akan mengikuti Pak Hamid ke neraka. Ini adalah orang-orang suruhan Gumilar yang mendapat tugas membunuh Hendra. Tapi Hendra belum juga menyadari kalau mereka memang sengaja ingin mencelakainya. Karena emosi, Hendra pun mengejar truk itu. Hingga akhirnya... Hei, brengsek lu! Turun! Kau berani! Terjadilah pertarungan sengit, Mas Bro. Mati, mati. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Hendra melapor pada Sobari dan Gumilar untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang sudah menyerangnya. Tidak ada yang punya truk. Jadi sulit bagi kita untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik truk itu. Kalau kau sudah selamat, cukuplah. Lebih baik menghindar daripada memperpanjang persoalan. Setelah mendapat jawaban yang mengecewakan, Hendra pun pergi. Suatu hari Hendra menemani Yulia ziarah ke makam ayahnya. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekelompok pria yang mendadak muncul di hadapan mereka. Rupanya ilmu bela diri Yulia cukup lumayan untuk menghajar para begundal kampung itu. Hingga akhirnya Hendra dan Yulia memilih untuk pergi meninggalkan pertarungan itu. Ini adalah rumah Sobari. Dia mengatakan pada istrinya kalau dia sudah mulai kesal pada Gumilar
karena selalu mengaturnya. Bahkan yang membuat dia sakit hati adalah Gumilar sudah memiliki calon kepala desa baru pengganti Lurah Hamid. Aku harus bertindak sebelum terlambat. Aku akan coba menghubungi polisi di kelurahan. Apakah mereka tinggal diam? Aku harus bantu anak-anak muda itu. Kalau mereka berhasil, pasti aku jadi kepala desa. Sayangnya pembicaraan Sobari didengar salah seorang pengikut Gumilar. Diam-diam dia pergi dan mengadukan semua yang dia dengar tentang rencana Sobari akan pergi melapor pada polisi. Mendengar itu, Gumilar segera bertindak menunggu Sobari melewati jalan yang biasa dia lewati. Tak lama yang ditunggu pun datang. Segera saja Gumilar melempar ular-ular piaraannya. Mendapat kabar kalau Sobari si wakil lurah itu dibunuh, keesokan harinya Dayat pergi ke balai desa untuk menemui Gumilar. Menurut Dayat, dalam kondisi seperti saat ini, warga memerlukan seorang pemimpin baru dan harus segera diadakan pemilihan kepala desa. Tapi Gumilar punya pendapat lain. Menurut dia, dengan pemilihan kepala desa, itu akan memakan waktu, biaya, dan tenaga. Saya sudah punya calon kuat. Saya jamin dia akan bisa dipatuhi oleh rakyat. Siapa orangnya? Masih rahasia. Mendengar itu, Dayat semakin yakin kalau semua kejadian di desanya pasti ada hubungannya dengan rencana si Gumilar. Tapi saya yakin rakyat akan berkeberatan dengan cara pemilihan begitu. Pasti ada apa-apanya di belakang layar. Dalam perjalanan pulang, Dayat dihadang oleh orang-orangnya Gumilar. Mungkin pria dengan potongan rambut cepak ribu ini pimpinan mereka. Dia meminta Dayat untuk menyerahkan semua keputusan pada Gumilar sebagai satu-satunya orang yang memiliki jabatan tertinggi di balai desa. Lebih baik kau kerjasama. Kita timbal balik. Kau gunakan sisa pengaruh Hamid pada penduduk desa ini. Kalau tidak, kami terpaksa menyingkirkan. Dayat tidak peduli dengan ancaman itu, kemudian pergi meninggalkan mereka. Tapi tiba-tiba saja mereka menyerangnya. Biarin! Ayo! Jangan sampai dia lolos. Hingga akhirnya Dayat terkena perangkap. Kemudian mereka meninggalkannya. Beruntung Dayat segera sadar dan segera melepaskan diri dari perangkap itu. Kemudian dia segera pulang. Melihat kondisi Dayat terluka parah, Hendra dan Yulia segera membawanya pada seorang kiai. Beruntung nyawa Dayat masih bisa diselamatkan. Selain mengobati Dayat, Hendra dan Yulia juga berguru pada kiai itu untuk mengalahkan Ganda yang konon punya ilmu kebal senjata tajam. Sementara itu, Ganda nampak kesal pada Gumilar karena selalu gagal menyingkirkan Hendra dan kawan-kawannya. Apalagi mendengar kalau mereka sedang memperdalam ilmunya pada seorang kiai di desa sebelah. Ganda menyuruh Gumilar untuk menutup semua jalan masuk ke desa, kemudian membunuh mereka sebelum sampai di perbatasan desa. Kalau kau sampai gagal, kau kujadikan santapan binatang peliharaanku ini. Atau kau akan mendapat giliran menikmati bibit pati ini. Mengerti? Binasakan sebelum mereka muncul. Setelah Dayat sehat, mereka memutuskan untuk kembali ke desanya. Tapi di tengah perjalanan mereka berpisah. Hendra harus pulang dulu menemui orang tuanya. Hendra meminta Dayat dan Yulia untuk tidak bertindak sebelum dia datang. Lagi-lagi kehadiran mereka sudah diketahui oleh kaki tangan Ganda yang sudah disebar di setiap jalan masuk ke desanya. Tanpa menunggu, mereka langsung menghadangnya. Akhirnya Dayat dan Yulia berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke markas Suganda. Villa pun beralih pada Hendra yang sudah kembali dari desanya. Karena dia tidak mendapati Dayat dan Yulia, Hendra pun berniat pergi. Tiba-tiba rombongan cepak keribu muncul dan mengancamnya. Kedua kawanmu ada di tangan kami. Nyawanya tergantung pada sikapmu. Kalau kau mau menyerah baik-baik, mereka tidak perlu mati. Dan kau juga tidak punya harapan untuk lolos. Bukannya menyerah, Hendra justru menghajar mereka.
Melihat warga kampung berdatangan, mereka pun kabur. Parah, Mimin kira pada punya nyali, ternyata beraninya cuma keroyokan. Kita kembali pada Julia dan Dayat. Mereka tidak menyangka kalau dalam dari semua kerusuhan adalah Gumilar, si juru tulis itu. Kasih Sarah. Kasih. Makanlah kalau kalian lapar. Saking laparnya, tanpa curiga, Dayat langsung menyantap makanan itu. Tiba-tiba saja, Dayat merasakan sesuatu yang tidak beres pada perutnya. Hampir saja Julia menyantapnya juga. Beruntung segera dicegah oleh Dayat. Lihat, jangan dimakan. Kemudian Hendra memutuskan untuk melaporkan semua kejadian di Desa Kulon pada pihak kepolisian. Kami memang sudah lama mencium hal ini. Sekarang, saudara pulang saja dulu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik-baik. Saya permisi. Sementara itu, di tempat lain tampak anak buah Ganda sudah bersiap menunggu Hendra dengan perangkap yang sudah mereka siapkan. Akhirnya Hendra berhasil ditangkap dan menjadi tawanan juragan Daglok itu. Coba siapkan pasukan hitam. Ya, Pak. Kau bereskan dia. Setelah puas menyiksa Hendra, mereka pun beralih pada Julia. Sekarang kita bereskan perawan si Hamid. Sekarang giliran kamu. Ambilkan makanan pasukan hitam. Ya, Pak. Tak lama orang yang disuruh mengambil makanan si hitam pun kembali, kemudian mengolesinya ke tubuh Julia. Terasi-terasi yang bertaburan di bajunya itu pasti akan menarik perhatian pasukan hitam. Ayo, lepaskan pasukan hitam. Baik, Pak. Rupanya pasukan hitam yang dimaksud si Ganda itu adalah tikus. Walah, kalau tikus Mimin juga takutlah. Sementara mereka sibuk menertawakan Julia, Hendra terus berusaha melepaskan diri dari ikatan itu. Hingga akhirnya Hendra berhasil memotong tali yang mengikatnya. Melihat tawanannya sudah tidak ada, mereka semua terkejut dan segera mencarinya. Periksa. Ayo. Ayo cari. Awas jangan sampai lolos. Dan kemudian inilah yang terjadi. Kalau kau laki-laki, kembalikan kakiku. Kembalikan kakiku. Ambil sepatuku. Kakiku, cepat. Asli Mimin ngakak sendiri lihat si Ganda panik sampai gugup gitu mas bro. Sementara Hendra sibuk menghajar anak buahnya, Ganda malah sibuk masang kaki palsunya. Mundur semua. Aku yang bereskan. Hampir saja nyawa Julia melayang. Beruntung Hendra segera menolongnya. Melihat Ganda pergi, Hendra segera mengejarnya. Di tempat terpisah, rupanya Ganda sudah bersiap menunggu kedatangan Hendra dengan senjata rahasianya. Tak berapa lama Hendra pun muncul dengan tiba-tiba. Gagal membunuh Hendra, pria licik itu lagi-lagi melarikan diri. Tapi Hendra tidak melepaskannya begitu saja. Hingga akhirnya Ganda sudah duduk manis menyambut Hendra. Ternyata jebakan yang dia pasang belum mampu membuat pemuda itu terbunuh. Melihat tangan Ganda terluka, dia mengingat pesan Pak Kiai kalau ilmu kebal milik Suganda bisa dikalahkan dengan bambu. Kemudian Hendra kembali menghajar pria tua itu. Tanpa sengaja, tendangan Hendra membuat Adipati itu masuk ke mulut Ganda dan tertelan. Sekejap saja pria itu berteriak kesakitan.
Akhirnya semua anak buah ganda yang masih hidup ditangkap. Kami turun di sini saja, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Film pun selesai. Demikianlah salah satu film lawas dari Berry Prima. Masih muda, keren, ganteng, 11-12 lah sama Mimin. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.